Selamat pagi dan selamat semua. Lalu dan sesuatu mulai Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang pada berbagai ini kita masih disuruh kesempatan oleh Allah bukan hikmah manusia, hikmah berpanjang kesehatan sehingga kita bersyukur di waktu ini dan waktu kita sama-sama berdoa dan yang terus kita sebagai Allah maka berdasarkan kegiatan edukasi dari masjid yang dilaksanakan oleh siswa Islam. Yang saya hormati Bapak Kantor Agama Upaya Pak Haji Samsul Ali Sayyidina. Yang saya hormati Bapak Kadipura Indonesia Hadir Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Bapak Haji Muhammad SID MHP. Yang saya hormati kawan-kawan sejarah lingkungan Kementerian Agama, para pengurus masjid, para pemilu, dan tidak lupa mengucapkan pada kawan-kawan se-Ujung Raya. Alhamdulillah, bersyukurlah dalam kesempatan ini mudah-mudahan kita selenggarakan pada kuliah ini berjalan lancar. Dan izinkan saya untuk menyampaikan laporan kegiatan selaku penyelenggara kegiatan. Latar belakang Badan Setar Masjid memiliki peran strategis dalam mengelola masjid sebagai pusat ibadah dan kebudayaan umat. Namun seiring dengan perkembangan zaman, banyak badan setar masjid menghadapi tantangan seperti manajemen yang belum modern, kurangnya inovasi program, dan rendahnya partisipasi aktif dari jemaah. Oleh karena itu, revitalisasi BKM menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas pengurus, mengoptimalkan fungsi masjid, dan mewujudkan masjid yang mandiri dan inovatif. Dasar hukum 1. PMA nomor 54 tahun 2000 tentang organisasi dan tata kerja BKM. Regulasi ini merupakan dasar pembentukan dan fungsional BKM yang di tingkat pusat hingga desa, menempatkan BKM sebagai lembaga semi resmi di bawah binaan Kementerian Agama. 2. Peraturan Ketua Harian BKM Pusat nomor 1 tahun 2023 tentang implementasi BKM 2023. Peraturan ini secara khusus mengatur dan menjadi landasan bagi pelaksanaan program revitalisasi BKM yang dicanangkan oleh Kementerian Agama pada tahun itu. 3. Peraturan Kementerian Agama tahun 2000 nomor 25 tahun 2009. Peraturan ini menegaskan peran penting masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai lembaga ekonomi umat. Hal ini menjadi dasar bagi program tugas BKM yang berfokus pada pembangunan ekonomi umat melalui masjid. Tujuan kegiatan secara umum meningkatkan peran dan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, pemberdayaan umat melalui motivasi mengimplementasikan program PKM. Tujuan khusus meningkatkan kapasitas pengurus PKM, memberi pelatihan bimbingan teknis mengenai tata kelola organisasi, manajemen, keuangan, dan pengembangan program. Mengembangkan program inovatif, merancang dan melaksanakan program-program yang baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti
pemberdayaan ekonomi, pendidikan Al-Quran, dan kegiatan sosial. Untuk ruang lingkup revitalisasi BKM ini meliputi pelatihan workshop, kemudian pendampingan, ketiga penguatan kelembagaan, keempat monitoring dan evaluasi. Untuk outputnya, yang diharapkan pelaksanaan pelatihan bagi seluruh pengurus BKM. Kemudian tersusunnya program kerja BKM yang inovatif dan relevan. Tersusunnya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Meningkatkan partisipasi aktif jemaah dalam kegiatan pendidikan. Peserta untuk peserta ini para kawasan berbagai penyuluh dan para penghulu dan juga para pengurus ngaji. Jadwal dan lokasi waktu pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2005, lokasi di Aula Besar Purwakaya, Purwakaya. Untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Sekti Mas Keselamatan Kabupaten Lama Purwakaya tahun anggaran 2005. Demikian laporan yang saya sampaikan. Sebelum saya menuntut kepada laporan ini, berkenan di Bapak Kepala Kantor untuk membuka secara resmi kegiatan PKM ini. Kurang lebihnya semua maaf. Terima kasih perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Selanjutnya, sambutan dan pemerahan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungaya sekaligus membuka secara resmi kegiatan pada hari ini kepada Bapak Haji Sabtu Adi Istani BPSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, akhir kata lino, berdoa dan surga bersama kehidupan. Alhamdulillah nanti amanah nabi Muhammad Islam, wa nusalli wa sallim ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sallallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fadallahu nabi. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Haji Miraj Isage AP selaku Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam dan Bimbingan Syariah pada Kanwil Agama Provinsi Kalimantan Barat, mantan Kakang Kemenak Kabupaten Bengkayang, ya. Alhamdulillah beliau pulang kampung, ya. Jadi sangat bangga beliau bisa hadir kembali menemui kita. Jadi silakan mungkin Kepala Kasih penyelenggara, ini ada hak-hak beliau yang belum disalurkan, mumpung beliau ada di situ, salurkanlah, ya. Atau mungkin ada yang berbudi, berhutang budi, silakan kalau itu dilunaskan. Jadi sehingga beliau pas balik pontianak tenang dia kan. Mudah-mudahan beliau masih kenal sama kita semua. Yang saya hormati juga kan saya, para kasih, para penyelenggara, kasih Islam, ada kasih Pak Yono selaku kasih Mas Kristen, Pak Yono kasih Mas Katolik, Mas Buddha, Pak Sihabin penyelenggara Tangga Barat, dan Pak Irma kasih Kedis, Pak Antoni, ya.
mewakili Pak Skandar, Presi Mas Katolik, para kepala doa, penyuluh, pengurus masjid, takmir masjid, dan seluruh peserta yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita hadir bersama-sama di aula Tuah Raya. Mudah-mudahan kita dapat tuahnya semua hadir di sini, bertuah semua dalam rangka kegiatan Bimas Islam dalam bentuk revitalisasi BKM. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan kita semua menyertakan syafaat beliau hari kiamat. Amin. Bapak Ibu, para hadirin, para peserta yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, kenapa ada revitalisasi? Kalau kita melihat sejarahnya dulu, memang PKM ini adalah produk lama, Bapak Ibu sekalian. Di PKM ini sudah terbentuk tahun 2006 berdasarkan PM nomor 54. Jadi baru kemudian dibuktikan melalui KMA 411 tahun 2023. Maka pada tanggal 5 Mei tahun 2023 yang lalu, masih zamannya Gusmen, dikukuhkanlah kembali PKM pusat, provinsi dan daerah seluruh Indonesia. Nah ini dasar hukumnya, Badan Kesejahteraan Masjid yang memang sudah ada dari dulu, jauh sebelum ada sekarang anak-anaknya. Ada namanya DMI, Dewan Masjid, ada DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, ya, apalagi pokoknya yang ngurus masjid ini banyak sekali yang mengurus masjid, sehingga banyak organisasi yang tumbuh di masyarakat yang memang seyogianya menjadi perhatian kita Kementerian Agama. Nah oleh karena itu, kalau kita merujuk kembali kepada pengertian daripada revitalisasi adalah bagaimana usaha kita atau sebagai sebuah penguatan dan penghidupan kembali peran masjid serta Badan Kesejahteraan Masjid agar berkontribusi pada masyarakat. Nah, sekaligus mengawasi manajemen pengelola masjid secara profesional. Jadi itu sebetulnya tugas daripada pengurus PKM ini. Jadi ada beberapa aspek paling tidak dalam revitalisasi PKM ini, Bapak Ibu. Yang pertama, kita harapkan ada pelatihan takmir dan penguatan manajemen. Nah ini yang perlu kita lihat. Karena takmir ini masih minim dalam mengelola kepengurusan masjid, sehingga dalam struktur kepengurusannya masih sering kadang kala tumpang tindih. Jadi mana tugasnya riayah, mana tugasnya imarah, idarah. Jadi kadang-kadang semua diambil alih. Nah, belum lagi kadang-kadang ada berpusat keuangan hanya satu orang yang megang, ketua yang megang. Bendahara ada, tapi tidak difungsikannya. Nah ini harus kembalikan kepada tugas utama sesuai dengan job description-nya. Nah kemudian digitalisasi data masjid. Nah, jadi memampukan teknologi untuk mempermudah pengelolaan pencatatan pengelola masjid. Nah, salah satu misalkan running tag. Nah itu penting, sebuah informasi yang berjalan yang harus diakses oleh jamaah, terutama masalah pelaporan, masalah kondisi keuangan, masalah informasi taklim-taklim yang harus disampaikan kepada jamaah, sehingga masyarakat tahu, oh masjid itu malam itu ada kegiatan pengajian, ada taklim. Nah ini penting untuk dikelola sebuah masjid yang profesional agar ke depan tidak ketinggalan. Kemudian pengembangan program unggulan, jadi mendorong masjid untuk selalu berinovasi, ya, menginovasi, mensejahterakan jamaahnya. Jadi salah satu tugas pengurus masjid adalah bagaimana memakmurkan masjid, mendorong sebanyak-banyaknya jamaah agar hadir ke masjid. Untuk apa? Untuk sholat. Karena fungsi utama dari masjid adalah sebagai pusat ibadah. Nah ini penting. Nah kemudian yang kedua, yang berikutnya yang keempat, menjadikan masjid sebagai rumah keluarga. Nah jadi di samping kita enak untuk beribadah, sholat,
membaca Al-Quran, kajian-kajian. Jadi kita jadikan sebagai sebuah kepemilikan, seperti kita menikmati rumah kita. Nah, inilah yang diharapkan dari kegiatan revitalisasi PKM ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa hari terakhir ini, tepatnya pada tanggal 7 Oktober yang lalu, kita patut berbangga dan apresiasi bahwa di Masjid Islam Pusat bekerja sama dengan Basnas itu meluncurkan sebuah kegiatan yang namanya BMM Madada. Jadi BMM Madada ini adalah Basnas Mikrofinansi Masjid Berdaya, Masjid Berdampak. Nah, jadi silakan Bapak Ibu cek itu. Apa fungsi daripada BMM Madada ini? Adalah untuk membantu masyarakat, khususnya jamaah masjid dan pelaku usaha, jangan sampai ketergantungan terhadap pinjol. Nah, ini marak Pak Bu. Jadi coba kita lihat, kadang-kadang kita tertarik di HP itu, kita main tekan atau tidak sengaja atau sengaja, ternyata kita sudah terjerat. Ini mau hati-hati. Nah, jadi maksud daripada program Basnas dan di Masjid Islam ini adalah untuk memberikan pinjaman lunak pada pelaku usaha tanpa bunga. Nah, ini gimana mekanismenya? Nah, ini tinggal bagaimana nanti Basnas kerjasama dengan UPZ. Nah, nanti ini mungkin ada programnya lanjutannya di tingkat provinsi, nanti kita juga dengarkan materi dari Pak Kapi nanti, ada informasi lebih lanjut. Jadi ini bentuk pinjaman lunak tanpa bunga khusus untuk khususnya kepada para pelaku usaha yang ada di lingkungan masjid. Harapannya itu apa? Supaya ke depan si pelaku usaha ini tidak lagi menjadi mustahik. Ke depannya diharapkan akan menjadi muzaki. Jadi bergulir. Jadi bukan pinjaman yang sifatnya konsumtif. Nah, ini Bapak Ibu harus pahami. Nah, inilah masjid sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai motor penggerak perekonomian umat. Nah, itu harus dimulai dari masjid. Jadi ini juga sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh para rumah ibadah yang lainnya seperti gereja, ya, vihara, kelenteng. Ya, ini kan rumah-rumah ibadah itu bukan hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai pusat penggerak roda perekonomian. Nah, ini yang patut kita apresiasi. Mudah-mudahan ini juga setelah diluncurkan di Jakarta tanggal 7 Oktober yang lalu, ini juga akan segera berimbas ke daerah-daerah sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dari pinjaman lunak ini tanpa bunga untuk meningkatkan para pelaku usaha. Jadi mungkin ini beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan realisasi badan kegiatan masjid ini. Saya harapkan para peserta yang hadir untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang nanti diberikan oleh Bapak Kabid selaku pemateri utama. Dan paling tidak ada semacam upgrading kepengurusan lah di masjid masing-masing. Jadi kawan-kawan kepala KUA penghulu, kita dorong juga untuk terus mengawal kepengurusan masjid yang ada di masing-masing. Jadi isu yang terkini juga yang masih dalam masih perdebatan, ini juga kita mungkin minta informasi dari Pak Kabid tentang tentang SK kepengurusan masjid yang masih dalam polemik ini kan, karena di satu sisi ada Dirjen 802 tahun 2014 yang mengamanahkan pemerintah daerah setempat meng-SK-kan. Jadi kalau kita mulai dari atas, Masjid Istiqlal itu di-SK-kan oleh Menteri Agama, kecuali yang di bawah. Masjid Raya itu gubernur, Masjid Agung di kabupaten kota itu SK-nya oleh bupati, kemudian masjid besar itu camat yang ada di lingkungan masjid kecamatan, kemudian masjid jami yang ada di desa itu lurah. Nah, itu sebetulnya amanah di Dirjen 802, tetapi sampai sejauh mana
Saya juga belum tahu di Kabupaten Bengkayang apakah ada camat atau lurah yang mau meng-SK-kan. Jadi waktu saya masih sama-sama Pak Merat di kota, itu begitu banyak persoalan kemasjidan, kepengurusan, yang salah satu yang saya sebutkan tadi itu adalah masalah keuangan yang cukup sensitif sebagai pemicunya, sehingga kami berkesimpulan waktu itu tidak lagi mengeluarkan SK. Jadi selama ini kan biasanya Kemenak yang mengeluarkan SK. Nah, jadi kita punya regulasi Pak. Nah, ini sebetulnya belum ada turunan karena memang kalau deterjen itu tidak begitu kuat. Tapi kalau dalam bentuk PMA, nah ini kuat. Nah, ini kalau misalkan di lingkungan masing-masing masyarakat memang memerlukan SK itu, maka kami tidak akan menutup diri ya. Dari Kemenak tetap akan membantu sepanjang memang itu masih bisa kita tolerir sampai diturunkan regulasi yang sifatnya definitif mengikat, barulah akan kita lakukan perubahan-perubahan dalam penandatanganan SK. Jadi saya kira ini ya Bapak Ibu, selamat mengikuti kegiatan organisasi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharap kepada Allah SWT, maka kegiatan organisasi Badan Kesejahteraan Masjid Kantor Kementerian Agama oleh Seksi Bimas Islam pada tahun 2025 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Dan akhiri wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Adil, kata bantuan dan saudara bersingat kebutuhan. Terima kasih Bapak atas sambutan yang amat. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sabto SIP. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang terhormat, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kegiatan ini mendapatkan hasil yang terbaik. Dan kepada hadirin, izinkanlah kami untuk memimpin doa dengan cara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salamun ala nuhin fil alamin. Istajib lana. Amin. Ya Allah, Tuhan penguasa jagat raya yang mengatur alam semesta ini, tiada kata yang patut dihaturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu, karena hanya atas kuasa dan izin-Mu lah. Pada hari ini, Kepala Kantor dan Seksi Bimbingan Masyarakat Islam beserta jajarannya dapat melanjutkan karya tugas dan pengabdiannya kepadamu dengan mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, pada hari ini Kepala Kantor pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten Bengkayang beserta jajarannya tengah melaksanakan kegiatan revitalisasi Badan Kesejahteraan Masjid perwakilan se-Kabupaten Bengkayang. Oleh karenanya, ya Allah, jadikanlah momentum ini dapat membangun silaturahim dan bersinergi antar pengurus masjid dan juga Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang dalam meningkatkan peran masjid sebagai sentral dakwah, bersama-sama mensejahterakan jamaah masjid serta masyarakat di sekitarnya agar merasakan suasana kebatinan yang damai, sejahtera, yang keberadaannya mampu menebar manfaat ke semua lini kehidupan, baik bagi para pengurus, jamaah masjid maupun umat di sekitarnya. Selain itu, ya Allah, kami berharap
agar kegiatan pembinaan ini dapat memberikan motivasi dan semangat baru bagi seluruh pengurus masjid, sehingga para pengurus masjid dapat mengelola masjid secara lebih profesional, berdaya guna, riang gembira, dan mudah untuk dipertanggungjawabkan. Ya Allah, Ya Ghafar, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Orang tua yang tulus mencintai keluarga dan anak turunnya, para guru yang tulus mengabdi kepada bangsanya, serta para pemimpin kami yang adil bijaksana. Karena Engkaulah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Sempurna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi serangkaian acara pembukaan kegiatan revitalisasi Badan Kesejahteraan Masjid Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, mari bersama kita akhiri dengan membaca hamdan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama pelaksanaan kegiatan ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.